Para sahabat baik, selamat datang di Om Boban Channel dalam acara Om Boban Bertato, bercerita realita dan tokoh. Bung Karno, sang proklamator, mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas seorang tokoh, seorang pejuang dan pahlawan dari Nusa Tenggara Timur, dari Pulau Sabu, Martin Paraja. Tokoh ini dikenal pemberontakannya di atas kapal Belanda, The Seven Provinsen pada tahun 1933. Sangat sedikit informasi mengenai riwayat Martin Paraja. Mengutip salah seorang tokoh Sabu di Jakarta, Immanuel Tube, menyatakan bahwa ayah dari Martin Paraja adalah seorang guru di Sabu. Martin Paraja sendiri bersekolah pelayaran di Makassar dan kemudian menjadi seorang pelaut. Karakter Martin Paraja sendiri muncul dalam film Soekarno besutan sutradara Viva Westi. Dalam film tersebut, karakter Martin Paraja digambarkan sebagai orang yang mendalami nasionalisme dan marxisme, dan Martin Paraja belajar kepada Bung Karno ketika pengasingan Bung Karno di ND. Latar belakang pemberontakan kapal The Seven Provinsen. Penyebab pemberontakan kapal The Seven Provinsen adalah keputusan pemerintah Hindia Belanda, yaitu pemotongan upah atau gaji sebesar 17% kepada para pegawai Hindia Belanda, baik itu yang berkebangsaan Eropa dan pribumi, yang dilaksanakan pada 1 Januari 1933. Penurunan gaji tersebut dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran akibat depresi ekonomi dunia yang melanda pada saat itu. Namun keputusan tersebut mendapat tentangan hebat dari pegawai pemerintah Hindia Belanda yang berkebangsaan Eropa dan pribumi yang ada di pemerintahan Hindia Belanda. Faktor berikutnya adalah kondisi kerja pelaut pribumi yang mendapatkan diskriminasi dan caci maki dari perwira Belanda pada akhir tahun 1932. Semua upah pelaut pribumi dan pelaut Belanda dipangkas. Kondisi ini memunculkan gejolak dan perlawanan dari berbagai serikat pelaut. Pada bulan Desember 1932 dilakukan beberapa aksi yang dilakukan oleh para pelaut Belanda berpangkat rendah dan dibubarkan oleh polisi pada saat itu. Pada tanggal 29 Desember di Surabaya dilakukan rapat akbar dan dihadiri oleh sekitar 700 pelaut Belanda. Di rapat akbar itu, seorang pelaut Belanda bernama Maut Bossart menentang kebijakan pemimpin rapat yang moderat. Dia menyerukan pemogokan dan bekerja sama dengan pelaut Bumiputra. Selanjutnya, pelaut Belanda dan pelaut Bumiputra melakukan pemogokan akibat penurunan gaji tersebut. Walaupun dicoba untuk menyembunyikan informasi ini, tetapi berita pemogokan ini terdengar sampai ke telinga pelaut di luar Surabaya. Termaksud juga di kapal The Seven Provinsen yang pada saat itu sedang berlabuh di Sabang, Aceh. Sehari sesudah mendengar kabar tersebut, pada tanggal 28 Januari 1933 menjelang Lebaran, para pelaut pribumi dan pelaut Belanda menggelar rapat tertutup, dan rapat tersebut seolah-olah rapat tentang persiapan menjelang Lebaran.
Martin Paraja, Kawilarang, dan Rumambi, 3 orang Kelasi Bumiputra, memimpin pemberontakan. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal ke Surabaya. Kronologis pemberontakan kapal The Seven Provincial. Pada 4 Februari 1933, Komandan Eikenboom dan para perwira Belanda sedang mengadakan pesta dansa di darat. Sedangkan para pemberontak bergerak melaksanakan tugas yang sebelumnya sudah ditunjukkan kepada mereka. Bahwa kapal pribumi dipimpin oleh Martin Paraja dan Gosal, awak kapal Belanda dipimpin oleh Maut Bossart. Kelasi Martin Paraja bertindak memegang komando Kelasi kelas 1 Kawilarang yang mempunyai pengalaman di Eropa menjadi navigator. Kelasi Rumambi berada di bagian komunikasi, Hendrik mengatur bahan bakar, dan Kopral Gosal mengurusi bagian kesehatan. Mendengar kabar tersebut, Komandan Eikenboom tidak percaya akan hal itu. Dia percaya bahwa para Kelasi pribumi tidak akan mampu menahkodai kapal tersebut. Namun apa daya, kapal perang The Seven Provincial telah dibawa kabur di bawah komando Martin Paraja dan Kawilarang menuju Surabaya. Keesokan harinya dikeluarkan siaran pers dalam 3 bahasa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan Melayu, mengabarkan bahwa kapal perang The Seven Provincial telah diambil alih oleh para awak dan kabur menuju Surabaya. Mendengar berita pemberontakan itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada saat itu, De Jonge, memerintahkan Komandan Eikenboom untuk mengejar kapal The Seven Provincial menggunakan kapal Aldebaran. Itu kapal Aldebaran mendekat. Kawilarang yang bertugas di bagian persenjataan mengeluarkan sinyal untuk menembak jika kapal Aldebaran mendekat. Kapal Aldebaran pun mundur dan berhenti mengejar. Belanda kemudian mengirimkan kapal penyebar ranjau Gudenloo untuk melakukan pengejaran. Tetapi kapal ini tidak terlalu berani mendekat. Penyebabnya adalah kapal pengejar ini memiliki meriam yang jauh lebih kecil dan kalah persenjataan dari kapal perang The Seven Provincial. Pada tanggal 10 Februari, kapal The Seven Provincial sampai di Selat Sunda. Belanda mengirimkan kapal perang Java dan dikawal oleh 2 kapal torpedo, Piet Han dan Evet Sen. Belanda juga mengerahkan kapal perang yang baru tiba, yaitu Gudenloo dan sebuah pesawat pembom Dornier. Akhir pemberontakan dan kematian Martin Paraja. Van Dulum yang memimpin kapal perang Java mengirimkan ultimatum kepada kapal The Seven Provincial untuk menyerah, tetapi Martin Paraja dan kawan-kawan menolak untuk menyerah. Kemudian pesawat pembom Dornier mulai berputar-putar dan mengeluarkan ancaman. Tepat pukul 9:18, bom pertama seberat 50 kg dijatuhkan tetapi tidak mengenai sasaran. Bom kedua dijatuhkan dan tepat mengenai jelada kapal dan Martin Paraja gugur dalam serangan itu. Sebanyak 20 awak Indonesia dan 3 awak Belanda juga dinyatakan tewas dalam serangan itu. Sementara itu juga 545 ABK Indonesia dan 81 ABK Belanda ditahan akibat pemberontakan itu. Vonis bersalah, Kawilarang dijatuhkan vonis 18 tahun, begitupun juga pelaut Belanda Maut Bossart dikenakan hukuman 16 tahun penjara. Kan yang lainnya dijatuhi hukuman berkisar 6 tahun sampai 4 tahun penjara. Sementara itu, kawan-kawan Kawilarang yang terbunuh seperti Martin Paraja, Rumambi, Aritona,
Amir, Simur dan lainnya dimakamkan tanpa nisan di Pulau Mati di gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta, dan kemudian dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para sahabat baik, demikian kisah pemberontakan tokoh pejuang Martin Paraja kepada Belanda di atas kapal The Seven Provinsen. Kiranya bermanfaat dan kiranya menambah rasa nasionalisme kita. Salam jas merah, saya Titus Jami di acara Om Boban Bertato, bercerita realita dan tokoh dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teriring salam damai, cinta dan merdeka.